Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini di Ramadan yang kedua untuk kita, ya, karena sebagian besar masih Ramadan yang pertama. Apapun itu kita punya keyakinan masing-masing, ya. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan sehat. Kalau tidak sehat insya Allah tidak sampai sini, ya Bu. Tapi luar biasa ini ada ibu-ibu yang menjadi semangat bagi kita yang masih sehat dan masih muda ini. Ada Bu Anang, Bu Rohman, ya, yang dengan luar biasa, ya, bisa sampai tinggal sini dan rumahnya paling jauh, Bu, karena harus jalan lagi, ya Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga langkah kita semua, terutama yang jauh-jauh, sebenarnya paling jauh saya, tapi yang dapat pahala bukan saya, roda saya, ya, karena yang harus saya roda. Ya. Semoga langkah kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan yang diketahui dan berbuah, ya. Kebaikan kita hari ini, niat baik kita hari ini berbuah kesehatan dan berbuah hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu kemudahan kita untuk melakukan kebaikan, namanya hidayah, ya. Tak lupa salat dan salam selalu kita sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi besar kita, junjungan kita, yang semoga kelak kita menjadi pengikut beliau yang telah menghidup suburkan sunnahnya dan kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan adik-adik semua, hari ini saya ternyata deg-degan, karena ternyata ini pelajaran tak ada, ya, untuk kita semua, ya. Ternyata semua hal itu ada ilmunya, ya. Saya itu ngajar sudah 32 tahun, tapi ternyata ini banyak off-nya, ternyata ngomong juga ada rotok-rotok deg-degannya. Ternyata ilmu itu kalau selama tidak dipakai pasti ada aus-ausnya dikit, apalagi kalau tidak pernah mencari ilmu dan tidak pernah praktek. Nah, ya, jadi sebetulnya berbicara di depan itu adalah satu ilmu yang luar biasa. Makanya yang saya untuk adik-adik yang tiap pagi dapat jadwal jadi MC itu dapat ilmu yang luar biasa. Saya yakin deg-degannya lama, ya. Iya, tadi malam kami besok ngomongnya apa gitu, ya. Iya, sebetulnya karena berbicara di depan umum itu untuk pemula itu di depan orang banyak itu biasanya hilang semua, ya. Karena apa? Karena kita sudah kalah dengan groginya, ya. Jadi berbahagialah adik-adik yang punya giroh, punya semangat untuk berbicara di depan orang banyak, ya. Untuk pagi ini sebetulnya bukan pengajian, ya. Kita sebenarnya sharing karena maaf disiplin ilmu saya tidak di sini, tadi cuma saya lebih banyak pada pengalaman atau cerita saja, karena kan saya sudah di tengah-tengah, ya, di atasnya adik-adik, di bawahnya Buridawi, ya. Jadi dari tengah-tengah insya Allah pengalamannya di bawah jauh, ya. Karena putarnya Buridawi kakak kelas saya, di bawah jauh betul Ibu, ya. Artinya sudah lumayan lah, ya, ada pengalamannya, ya. Untuk hari ini sebetulnya ini materi yang harusnya disampaikan di awal atau di persiapan menjelang Ramadan, tapi tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan lagi, ya.
barangkali ada yang belum sudah sampai Ramadan tapi siap-siap terus kadung melakukan bikin yang arep apa gitu ya. Ya, sehingga mumpung masih awal saya mengingatkan lagi hal-hal apa sebetulnya harus kita lakukan selama atau mempersiapkan di 30 hari ibadah Ramadan kita supaya kita bisa optimal. Yang pertama ini meminta maaf ibu-ibu. Mungkin ada tradisi di sekitar kita yang meminta maaf sebelum Ramadan. Itu sebenarnya tidak ada tuntunannya. Ya, ada hadisnya, cuma kata yang saya pernah tanyakan itu hadisnya lemah. Tapi tidak ada salahnya karena sebetulnya untuk meminta maaf harus dilakukan setiap saat. Pada saat kita ngobrol pun, ya, kalau adik-adik dengan teman atau kita dengan teman pada saat ngobrol, saya yakin ada 1-2 kata yang kadang tidak mengenakan pasangan ngobrol kita. Maka lebih baik setiap kita habis ngobrol atau berinteraksi dengan orang lain, kita akhiri dengan minta maaf dan salam. Jadi ya, diminta maaf. Yang pertama minta maaf karena apa? Supaya Ramadan kita itu khusus untuk hablum minallah saja. Hablum minannasnya sudah selesai. Ya. Yang kedua adalah berniat bersungguh-sungguh, ya. Suatu kegiatan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, sungguh-sungguh. Karena semuanya harus sungguh-sungguh ya Bu. Ilmu saja kalau tidak sungguh-sungguh tidak jadi ilmu. Ya, wong ibu-ibu dahar saja kalau tidak dibeksa tidak dahar Bu. Iya. Napa nak sekolah digledaki yo teliti warak. Mau ten kudu dijejel ke. Ilmu juga seperti itu, kudu dijejel ke. Kemudian untuk beribadah juga harus dijejel ke tenanan. Yang kudu tangi jam ini mbak-mbak ini yang masih senang dengan bantal biasanya nak kontangi gaji angele orang dulu ngantuk banget basah pinginnya tidur lagi ya, nanti kunjung dari musola tidur lagi, setelah zuhur tidur lagi tuh ya Pak, ya saya iya ya, biasanya ini tentunya juga kita sama ya Bu, cuma kita kalau ibu-ibu itu karena selain usia juga pikirannya sudah macam-macam sehingga untuk tidur mapan tapi tidak bisa makan karena kalau mikir mau sudah ke dapur arep masakan ya ngaku pindah ngaturan apa-apa pindah ya, kadang kita cuma capek di kaki tapi ke pekerjaannya tidak dapat. Ibu leres ibu nah besok atas ibu. Kemudian yang ketiga berlaku efektif atau efisien ya. Efektif dan efisien. Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan pahala, bulan maghfirah, sehingga kita harus memanfaatkan waktu yang 30 hari itu betul-betul untuk beribadah setiap detiknya, tidak cuma setiap waktu, setiap detik ya. Bicaranya semua waktu kita terisi dengan ibadah, karena apa? Yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan ya. Sehingga yang saya ibu-ibu mbak-mbak kalau naik tangga, ini naik tangga ya, sudah pernah menghitung berapa tangganya? Nah, kalau belum nanti mulai dihitung supaya kita tahu berapa kali kita istighfar. Di setiap kali naik tangga, astagfirullah, astagfirullah. Lah lumayan tuh Bu, dapat istighfar berapa setiap pagi naik dan turun. Karena ternyata zikir kita setiap pagi itu luar biasa ya. Zikir kita setiap saat itu luar biasa. Ya, dulu pernah kakak saya cerita ada temannya haji sudah sepuh, kemudian dia kalau ke lantai atas selalu jalan naik tangga. Kemudian ditanya bapak itu kok sudah sepuh tapi kok sehat sekali. Beliau menjawab setiap anak tangga itu satu zikir saya, katanya gitu. Menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita naik tangga bola ke atas teman gitu Pak terkosa aja. Tapi kalau datang bola istighfar kayak banget dia gitu ya. Insya Allah menjadi lebih ringan ya. Kemudian yang ketiga berbekal ilmu dan dana ya. Namanya empat nih. Ramadan itu yang paling penting bekalnya adalah
ilmu. Ya, karena segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Maka pada saat menjelang Ramadan kemarin, saya yakin saat ibu sudah banyak yang sudah membaca, yang belum nanti silakan mulai dipelajari lagi. Ramadan itu kan ilmunya banyak, ya. Rukunnya apa, wajibnya apa, yang membatalkannya apa, yang tidak boleh apa, dan sebagainya. Rukun, wajib, sunnah semuanya harus dipelajari semua. Supaya apa? Supaya kita beribadah Ramadan bisa maksimal, ya. Kemudian dana, nah ini dana biasanya kaitannya dengan ibu-ibu ya, ibu nih. Biasanya kita posenya dulu sendiri ya. Besok betul kan ini sih nanti ya. Besok betul setelah saya pira ya. Di sini apa wae ya? Itu biasanya ibu puasanya belum betulnya usahakan ya. Ya. Makanya kita mulai merubah mindset kita ya. Yang pertama kita persiapkan adalah Ramadan terlebih dahulu. Insya Allah rezeki Ramadan itu luar biasa. Biasanya jajannya teko dewek, lemoni teko dewek kan Bu? Insya Allah nanti datang sendiri Bu. Kemudian yang kelima, persiapan iktikaf ini juga perlu dipersiapkan karena iktikaf itu harus di masjid ya Bu. Yang harus persiapan mungkin kalau ibu mau iktikaf karena kaitannya dengan meninggalkan waktu, meninggalkan rumah, maka harus dipersiapkan dari benaknya iktikaf sudah masuk misalnya ya, harus dipersiapkan dari awal. Yang keempat, keenam adalah membuat proposal doa. Ya, karena bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa, semua doa insya Allah dikabulkan dan setiap waktu keijabah, maka kita harus membuat proposal doa. Nyongkoi Ramadan ini butuh doa apa? Untuk anak saya apa? Untuk saya apa? Untuk saya dulu. Untuk saya apa? Untuk keluarga saya apa? Untuk anak-anak saya apa? Diminta di bulan Ramadan. Kalau lebih bagus lagi diambil waktu-waktu yang paling mustajab. Di mana saja waktu mustajab? Antara adzan dan iqamah. Kemudian pada waktu hujan, setelah sahur menjelang kemudian Jumat ya, ba'da asar ya. Kita ambil waktu-waktu mustajab untuk berdoa khusus. Ada satu menolak doa kan ada adanya Bu. Salah satunya diawali dengan Asmaul Husna, sifat Allah ya. Kalau doa tak tambahi satu ya masih ya Wahab. Wahab itu Allah memberikan sesuatu dengan cara yang tidak terduga ya. Jadi misalnya kita minta ilmu ya Razaku ya Fatah, Razak itu ilmu ya Razaku ya Fatah, ya Allah pembuka rezeki, ya Wahab dengan cara yang tidak terduga ya. Jadi baru diminta. Jadi kalau kita minta doa biasakan diawali dengan Asmaul Husna. Kalau mbak-mbak ya Fatah ya Alim ya Wahab. Fatah itu kunci, Alim itu ilmu ya. Wahab itu dengan kekuasaan Allah yang tidak terduga ya. Yang keempat, ketujuh, membuat target Ramadan ibu-ibu. Nah, target Ramadan itu banyak ya. Target Ramadan yang pertama, jamaah 5 waktu tidak pakai telat. Nah, kalau saya sekarang biar kita enak bulan Ramadan kita perlu bikin checklist ya ibu. 31, 2, 3 sampai 30 duhur asar gitu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dupo, sahur, apalagi rawatib ya, diberi checklist. Kan kalau duhur misalnya duhur hari pertama duhur, oh telat 5 menit plus 5. Oh saya di masjid menunggu 10 menit min 10 gitu, nanti itu evaluasi ya. Itu buat checklist. Jangan sampai plus 30 plus 1 plus 60 berarti kita telat terus ya. Karena itu untuk checklist kita supaya kita berusaha semakin hari semakin baik ya. Jadi meningkatkan ibadah kita satu dengan sholat sholat wajib 5 waktu tapi ala waktunya tepat waktu. Sulit ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasanya sangat sulit untuk ala waktunya. Oke tanggungnya timbang kasih katanya. Tanggung lagi beli isi buncis, tanggung lagi nyetrika, tanggung terus ya. Hanya nanti makanya kita harus komitmen. Kok enak anak adzan kudu menyat atau pakai jam. Duhur jam 12.04 itu. Nah, setengah rolas yang kudu wis wudu. Maka nanti di checklistnya min 15 ya. Semakin hari minnya semakin
tapi juga jangan terlalu jauh. Dulu di jam 11:30 jam 09.00 wis mapan dan kalau 3 jamnya untuk tadarus nggak apa-apa, dapat 1 juz ini Bu nggih. Tapi kalau 3 jamnya untuk tidur ya malah hilang wudunya nggih. Yang kedua adalah khatam Al-Qur'an berapa kali? Sudah punya target mau khatam berapa kali Ibu? 1 juz itu 10 lembar. Kalau Ibu setiap sholat itu 2 lembar, maka 1 hari dapat 1 juz. Misalnya maghrib tekan isya waktu ini rodok dawa, misalnya dapat 2 lembar lagi, maka nanti akan semakin banyak juz yang kita paling enggak dapat 1,5 hatam ya, 1,5. Kalau 1 hari 1 juz kan 1 bulan hatam ya. Tapi kalau misalnya nak baru subuhan baru ini pulang, nanti mundur sampai kita sampai rumah itu sudah waktu suruh ya Bu, nanti tidak usah beraktivitas dulu, langsung sholat suruh itu ya. Jadi untuk tadarus kita mulai membuat, kalau yang belum silahkan buat target. Yang sekarang sudah Ramadan ke-2, artinya harus sudah minimal 2 juz. Sampun Ibu? Sampun, alhamdulillah. Semoga lebih banyak lagi ya Bu. Artinya kita semakin hari semakin baiknya. Yang ketiga, sholat tarawih lebih lama. Nah ini kalau kita sholat tarawih, awite akhirnya kan kono wae sing sulate cendek-cendek. Nah, sekarang pindah Bu, boleh sunat doa ya. Di mana Bu yang panjang? Al-Arqam itu panjang Bu. Ya, Al-Arqam itu selesai 8:30. Di Pak Haris juga jam pindah Bu. 8:30 juga. Iya, ya. Kalau di Al-Arqam itu, kalau saya maaf ceritanya Al-Arqam karena saya biasanya ke Al-Arqam karena bapaknya di sana, sih saya ngintil supir saja. Di Al-Arqam itu diambilkan imam yang sudah hafid, jadi dibuat senyaman mungkin ya. Memang targetnya masjid sekarang kan masjid seperti mall Bu ya, sing apik sing doyan nggih. Apalagi kalau di kota besar itu anak saya gak cerita nak sholat nang Suciati Bu, padahal Jogja ke Sleman nggih. Karena apa? Ngoyak imam. Berarti karena apa? Biar yang lama tidak terasa lama karena nikmatnya sholat ya. Nah, kalau di rumah, nah ini biasanya kalau ibu-ibu kan lebih ada yang jaga rumah, yang punya tugas jaga rumah ya, bacaannya jangan inna tambahilah. Kalau sama tabat tidak jaa inna rakal diwaca ya pada saat terawih. Kalau di witir ya tapi kalau selain itu nggak boleh. Paling orang ya atin, aduha gitu ya, al-adiyat ya, al-qawrik langsung sedengan gitu ya. Ya jadi kita meningkat ya, orang kan biar ya kulhu, lagi kulhu, dan biar 10 tahun ya kulhu ya apa? Karena maaf ya Bu, anak-anak sekarang itu, karena saya guru ya Bu, jadi kan saya kadang mungkin Mbak Suci masih ingat saya ngajar dulu. Saya itu kalau ada anak terlambat hukumannya 1, ngafalkan juz amma ya Mbak, menghafalkan juz amma ya, sehingga terus dari situ saya tahu ternyata anak-anak sekarang itu kadang anak saja tidak hafal, anak saja tidak hafal. Tapi nak sholat mau cari apa tak bilang gitu. Pernah saya ngecek Al-Fatihah aja nggak hafal. Luar biasa kan anak sekarang, karena saking senangnya dengan bermain HP, terus gerutak-gerutuk yang saya rasa kok ya emang semakin jelas, semakin kentara antara anak-anak yang sungguh-sungguh dengan anak-anak yang bermain ya. Kemudian yang keempat ya, target Ramadan keempat, menjaga lisan, pantang gibah, pantang dusta ya. Gibah apa Bu? Ngerumpi ya. Ibu-ibu itu sudah seperti makan vitamin kalau otomatis ya. Apa kita ini untuk awet dewek nyentek kinyo di teki sampean nggih. Wah, iki absen mulai ngabsen koncone. Nak sikai ya. Ya, mulai bikin komitmen ke diri sendiri. Nyong kudu ora kena ngelendengi. Nah, ini ada cara ya. Caranya 1, komitmen jelas. Nanti kalau mau tidur ibu-ibu metani nyong esuk subuh apa ya. Esuk kangen jam 9 yuk masak, yuk apa. Punya ngobrol karo kae ngobrol
cerita kayak alat darurat hibah, gitu ya. Ya, jadi pada saat mau tidur kita muhasabah, hari ini saya buat kesalahan apa saja, ya supaya besok tidak diulang. Ya. Kemudian yang kelima, tidak boros dan mubazir. Nih kecenderungan di kita di bulan Ramadan itu karena apa? Lapar dan waraknya itu drastis, ya, sehingga ada kecenderungan kita sering memubazirkan barang, ya. Yang enak dimasak, kok enak lho, kabeh enak tarik-tarik di meja. Sing didahar degan tok bari warak. Ya. Hanya yang lain mubazir, ya. Sehingga sebenarnya perut kita sudah terukur ya, Bu. Wedang 11, panganan sak lepek selesai. Ya kan? Nggih mboten Mbak. Kalau dulu saya waktu kecil kalau mau buka jambu mentah ya dia jambu mentah gagal ya beratas banget ya dulu ya. Jambu mentah itu loh hijau loh ya orang babelen sampai kemudian tuh ya betulnya kuat teman ya. Jambu mentah gagal jeruk pentil apa yang mana Mbak Ucen tomat jangan ditiru ya Mbak, ibu-ibu dulu itu beratas sekali apa-apa di kumpul-kumpul rumah sana buka baju bulannya tekan buka maaf kolak wis longat-longat sudah tidak bisa. Iya, nah itu setannya luar biasa. Setan itu dibelenggu untuk orang-orang yang betul-betul beribadah dengan sungguh orang kok setan itu dibelenggu berarti wis ora ana wong bodoh. Lebih banyak yang bodoh ya Bu, karena kita tidak bersungguh-sungguh dan tidak mubazir ibu-ibu. Kalau saya cerita dikit, kalau mau tidur, anak-anak tak absen, mama apa, sahur apa, ayam apa, endok gitu. Nanti saya masak sesuai pesanan aja, ke ayam, ke apa, sudah tadi. Nanti pas sahur itu lauknya cuma sak piring kecil, dijuduk ke sekot gitu, mau ayam. Jadi anak-anak begitu makan sudah jatahnya masing-masing. Selesai sahur tidak ada apa-apa, ya, tidak ada yang mubazir. Ya, jadi kita menyewa ibu-ibu ini yang harus punya ilmu bagaimana cara menyiapkan di rumah kita makanan itu jangan sampai terbuang. Tapi kulak sak manci, apa? Kita butuhnya berapa? Kalau ada tetangga kita ya, madai sak mangkok saja nggak habis loh Bu, ya enggak? Kalau udah umur itu udah biasa sudah kayak dosa gitu. Iya biasanya kolak aja paling 3 sendok sudah selesai ya. Kenapa kok dadak semangkok? Itu setannya. Itu setannya emosi kan? Mesti entek gitu ya. Kayak es kayak opo sebulan ini kayak sak sendokan misalnya ya. Ya, jadi kita kalau ada makanan lebih baik kita berikan ke orang ya, tetangga kita ya, kan kita punya tetangga kita kan mencium aroma kolak kita ya. Ya, kalau kata hadis tetangga kita itu kalau kita masak kok tetangga mencium baunya, maka kita punya tugas untuk kewajiban untuk memberi ya. Nah, berarti kalau masak nasi dulu tekem biar tidak bau karena nasi kan balas saat itu mambukan pendek. Iya. Maklum buatan itu mungkin. Tapi insya Allah kalau puasa jangan masak risik Bu, kasihan tetangga kita ya. Kasihan tetangga kita kalau mau goreng risik nanti kalau sudah buka saja. Jadi tangganya sudah warak semua, ibu-ibu baru goreng risik nanti. Yang keenam, infak Ramadan ya. Harus lebih banyak dari belanja lebaran. Nah, ini targetnya ibu-ibu kalau Ramadan kalau mau lebaran mundutin apa Bu? Kami 300.000, no beli sendal 300.000, 500.000. Apa mana Bu? Dikasih kok tidak yang dikasih tidak kanggo. Kondisi normal. Rukoe 300.000, lambine 300.000, sendale 200.000, ngisi stokles 1 juta. Ibu? Lu sekarang mahal loh. Ya kalau kita cuma ngisi stokles kita, kalau kita punya mertua, punya saudara yang harus dibantu kan stoklesnya nggak cuma 1 set, ya, nggak ada satu ibu-ibu ngisi stokles yang 5 orang Anda, mesti 15. Itu, iya, itu enak loh, kabeh itu enak. Terus satu lagi yang sadis dari ibu-ibu satu, nah harus tinggal anaknya rentuk, oh coba betul, itu
ngemek apa kacang ini oh jumbo bodoh ngemek apa jenangi oh jumbo bodoh oh apa sih kok apa-apa orang itu di ngemek kabeh bodoh kelambi ini disental orang itu oh jumbo mak bodoh kelambi orang itu sendal orang itu jajan orang itu kabeh bodoh itu luar biasa ya Bu ya. Dulu waktu saya kecil saya ingat saya kalau punya baju baru untuk foto tak gantung terus menak turu iso disambung ini nak foto mau kelambi gue itu enggak masih saya dulu waktu kecil seperti itu karena tukung kelambi nih foto kalau nak mbak sekarang kan enggak berminggu Elena ya mbak nah ya kan dia bentuk kayak Elena karena di sana murah meriah banyak pilihan ya jadi kelambi jangan membuat bodoh menjadi sesuatu yang tapi jadikan sebagai Idul Fitri kembali fitrah artinya kita syawal peningkatan dia dimulai dari sekarang punya rasa kelambi bodoh lah ya untuk beli sesuatu yang lebih berharga kecuali memang kelambinya sudah bolong semua nggak bolong bisa tinggal ya kalau bajunya sudah memang tidak layak lah boleh lah ya kemudian yang ke 7 membayar zakat fitrah ini juga harus dipersiapkan ibu-ibu karena fitrah kan sekarang mahal nih. Fitrah itu kalau beras 1 kilo sekarang 13.000 lah ya ambil 13.000 sekarang 2,7 ya Bu tidak 2,5 ternyata 2,7 berarti sekitar 40 sampai 45.000 dihitung olehnya warga di 10 berarti yang butuh untuk itu 400 sewa harus dipersiapkan dari sekarang jangan sampai duitnya enggak bupatan ngabe pas zakat fitrah iso bayar utang tuh zakat fitrah kok utang ya. Jadi zakat fitrah juga harus dipersiapkan dari sekarang dimasukkan dalam anggaran rumah tangga anggaran belanja Ramadan anggaran belanja APM ya anggaran belanja Ramadan itu zakat fitrah jangan lupa ditulis dalam anggaran. Yang ke-9 adalah 8 iktikaf 10 hari yang terakhir ini juga harus ditargetkan. Kalau ibu-ibu di musola ada ya Bu iktikaf ya? Terus sama dengan yang masih ada itu di Jami masih ramai kalau iktikaf. Saya belum pernah iktikaf tapi kalau pas dulu Subah di sana sering ketemu ibu-ibu yang pindahan ya karena bawa termos nasi, bawa kasur, bawa peyong pindahan karena mereka selalu di situ ya untuk ibu-ibu mungkin kalau saya memang tidak belum pernah iktikaf saya jujur karena wajib saya ada di rumah gitu ya kecuali kalau satu rumah bisa saya bawa iktikaf semua mungkin saya iktikaf tapi karena keluarga suami tidak mengizinkan ya sudah ibadahnya di rumah saja gitu ya. Untuk ibu-ibu yang memang sudah punya niat iktikaf semoga ditargetkan bahwa 10 hari terakhir kita mengejar Lailatul Qadar kita beriktikaf 10 hari. Iktikaf tidak harus 1 malam Bu, berdiam diri 1 jam, 2 jam, 3 jam boleh ya. Ya, nanti saya sampai Isya sampai jam 10 itu udah iktikaf ya. Sementing berdiam diri di masjid sejam boleh, setengah jam boleh, sementing sudah berdiam diri ya. Yang ke-9 adalah perbaiki yang fardu dan tambah yang sunnah ya. Yang fardu tadi malam lebihha, yang sunnah kemarin siapa ya belum. Yang sunnah itu contoh yang sunnah kan sholat ya, misalnya sholat sunnah misalnya sholat rawatib itu ada berapa? Ada berapa sholat rawatib Bu? 12 atau 10 ya, karena Rasulullah juga pernah melakukan 10 rakaat karena pada saat zuhur yang 4 rakaat sebelumnya itu tidak nyandak waktunya sehingga Rasulullah melakukan cuma 2 rakaat ya. Jadi 10 atau 12 maksud kalau lebih bagus 12 ya, kalau kepepetnya 10 ya nggak apa-apa. Di mana? Sebelum sholat subuh 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat setelah isya ya, dilatih ya. Yang saya tak ajarnya wis zuhuri ya jalan ini untuk hari tok saya kita tambahi sebelumnya lurusin baik besok
bakat gitu ya. Namanya orang pintar kan dari tidak tahu dulu, jadi langsung dari rolas malah itu sedih nodok rampung ya. Jangan satu hari langsung 12 nanti kesel banget sebulannya gitu ya. Ya dicoba dulu, subuhnya udah kan, tadi kan sudah ya 2 ya. Nah nanti sebelum zuhur karena kita sudah min 5, nah begitu masuk masjid, setelah ada kita 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat ya. Nanti setelah zuhur timbang ngantuk dimanfaatkan untuk sholat ya, belajarlah ya, meningkatkan ibadah kita. Kemudian ini udah senang Bu, jam Ibu minggu kan Ibu minggu terus saya peteng kok. Ada saya mau nyampaikan dikit lagi anomali Ramadan. Anomali bisa Bu, anomali itu kejanggalan yang yang aneh gitu ya, kejanggalan ya aneh, yang aneh di bulan Ramadan. Yang pertama, persiapan ibadah puasa kita dengan persiapan lebaran kita, mana lebih seru? Lebih seru kalau untuk lebaran ya lah, itu yang aneh. Padahal yang kita cari pahalanya adalah ibadah bulan Ramadan, tapi kita lebih mementingkan persiapan lebaran ya, itu hal aneh, kejanggalannya. Yang kedua, ini biasanya yang ini saya sedang protes ya, menjelang puasa atau subuh ini juga setannya luar biasa. Di TV itu kalau menjelang subuh tayangnya bagus nih Mbak ya, kalau mau subuh nggak ada TV, alhamdulillah. Biasanya kalau mau subuh sama mau subuh, mau buka sama mau sahur, itu padahal kan waktu paling mustajab untuk kita berdoa, tapi kita kadang malah asik di depan TV ngenteni dung ngenteni dung kalau ngenteni adzan, sisi ngenteni adzan subuh, sambil ngenteni adzan maghrib. Biasanya kita asik di depan padahal itu saat-saat paling mustajab untuk berdoa ya. Kemudian ini yang saya mungkin Ibu sering mengamati di alun-alun Ibu. Di alun-alun itu kalau bulan puasa luar biasa ya. Sehingga anak-anak kita hati-hati Bu, kalau ibu-ibu dipamiti putra untuk ngabubu itu untuk mabar. Nopo Mbak Seleh Mbak? Mabar, buber, koneh. Ya mabar itu makan bareng Bu. Buber itu buka bersama, nggih. Anak-anak itu yang saya tidak suka itu anak-anak habis buka, sikapnya saya tidak ada batasan laki-laki dan perempuan, habis buka terus tumbas mercon. Coba Ibu kesana kalau di maghrib itu bakul mercon banyak sekali di alun-alun, terus odong-odong juga banyak. Jadi anak-anak bermerconan terus numpak odong-odong lanang karo wedok ngubengi kota yuk sholat di maghrib lalen ya ndak? Ya Pak ya? Iya ya, itu yang terjadi di anak itu sudah bertahun-tahun seperti itu Bu. Sehingga monggo ibu-ibu yang putra masih remaja boleh buber, agendanya 2 ya, buber dan jamaah maghrib boleh. Jadi tidak ada istilah numpak odong-odong bengi alun-alun cilik ya. Besok odong-odong di alun-alun yang becak yuk ukah Lampung itu loh. Kalau Ibu tindak alun-alun pas dalu kok nasi yang rame sekali namanya alun-alun kalau habis maghrib itu isinya seperti kalau pas Sanmor itu loh. Motor banyak sekali isinya, bocah-bocah nom judulnya buber. Ini poso ya Bu, ya kan? Posanya nggak tahu kan? Karena puasa itu kan miliknya Allah ya. Puasa itu ibadah yang luar biasa karena kita tidak pernah tahu. Ibu-ibu tahu kalau semua ini puasa? Enggak tahu. Coba tahu sampai rumah ada yang sarapan, ya? Iya, makanya pahalanya langsung Allah saja yang ngasih, katanya. Kemudian yang ketiga, sholat maghrib Ibu. Sholat maghrib oleh sholat terawih kathah pundi? Kathah terawih, padahal yang wajib itu sholat maghrib. Itu ya harusnya yang diperbanyak itu jamaah sholat maghrib, bukan terawihnya, karena maghrib itu wajib, terawihnya itu sunat. Ya. Kemudian yang keempat, itfaq Ramadan
harus lebih banyak seperti tadi saya ngomong. Infak Ramadan biasanya ngisi kotak. Mungkin saya yakin ibu ngisi kotak cuma sebagian kecil dan ibu punya tabungan yang lain, oke? Ya, usahakan kalau bisa pengeluaran kita untuk infak lebih besar dari pengeluaran Ramadan, Lebaran kita. Tadi berapa Bu? 2 juta kan Bu? Minimal 2 juta untuk infak. Karena kebutuhan Lebaran aja 2 juta kok, ya? Iya. Kemudian yang ke 5. Ya, ke-6. Ke-6 tuh Bu. 5 sambung. 5 apa? 5 jamaah maghrib lebih banyak tadi itu. Oh. Yang ke-6 masjid lebih rame. Napa mulai sing rame? Mulai sing rame. Ini juga anomali ya, kejanggalan yang kita hadapi dan itu sulit dirubah karena ya yang masih di situ ya. Mall itu malah merusak mall Bu. Rita mawon Bu walah perpekan sampai nak lewat susah gitu. Kalau dulu zaman kita kecil kalau ke mana? Ke pasar kalau sudah perpekan ngadeg mau di tengah-tengah ya. Mana nih Bu zaman kita pasarnya masih belum kobong itu kalau pas perpekan ngadeg kayak bungkung di tengah-tengah usel-usel tapi nggak sampai warung cuma di tengah jalan tapi setengah-tengah kono karena apa kita kedorong-dorong orang yang tidak karuan. Itu puasa buat itu orang untuk menghadapi lebaran seperti itu ya. Padahal harusnya yang ramai itu masjid mau pahala yang banyak dari masjid ya. Kemudian yang ke-7 Lailatul Qadar dikejar atau diskon mall yang dikejar. Nah, rajin banget ngomong sebenarnya delok diskon ya. Ini biasanya kegiatan menjelang Lebaran, bermain ke mall untuk mencari diskon. Mall yuk, saya ini nak butuh diskon kabeh. Nah, ya, ini juga kejanggalan. Yang terakhir baca Al-Quran sama baca WA mana lebih lama Ibu? WA. Alhamdulillah WA-nya pengajian Ibu. Iya, WA-nya pengajian kan? Nggak apa-apa kalau WA-nya pengajian, tapi kalau WA-nya cuma gosip, maka kita harus introspeksi untuk lebih ngelongi ya WA di bulan Ramadan. Makasih nih Ibu, barangkali banyak salahnya. Sebelum kita tutup pengajian ini, kita berdoa dulu ya Bu. Doa yang itu, doa pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Dan atas segala kekurangan mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Bila itu hidayah. Assalamualaikum